Bayangkan, Anda merasa sudah jadi pemilik kucing yang sempurna. Sahabat berbulu Anda mendengkur, bermanja-manja, dan sepertinya tidak kekurangan apapun. Tapi, bagaimana jika saya bilang, saat ini juga ketika Anda menonton video ini, Anda mungkin melakukan satu, atau bahkan beberapa dari 10 kesalahan paling fatal dalam merawat kucing Anda. Betul sekali, kesalahan yang bisa merusak, bahkan memperpendek hidupnya. Banyak dari kesalahan ini sangat tidak kita sadari. Sampai-sampai pemilik kucing berpengalaman pun sering melakukannya. Siap untuk tahu kebenarannya dan terkejut? Karena hari ini kita akan membongkar kesalahan-kesalahan paling tersembunyi yang setiap hari dilakukan di jutaan rumah. Dan percayalah, Anda akan kaget saat tahu berapa banyak di antaranya yang ternyata Anda lakukan juga. Tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan satupun kesalahan fatal ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Berapa banyak kesalahan yang pernah Anda lakukan? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia kesalahan merawat kucing, mari kita ingat satu hal. Kucing bukan sekadar bola bulu yang menggemaskan. Mereka adalah predator cerdas, keturunan dari nenek moyang liar, dengan kebutuhan dan naluri yang sangat spesifik, yang seringkali kita abaikan di tengah kenyamanan rumah kita. Meskipun sudah ribuan tahun menjadi hewan domestik, kucing peliharaan kita masih menyimpan banyak sifat liar. Bukan tanpa alasan mereka bisa berjam-jam mengamati burung di luar jendela, atau berburu debu yang tak terlihat. Naluri-naluri ini memengaruhi perilaku, pola makan, dan bahkan cara mereka memandang kotak pasirnya. Dan ketidakpahaman kita akan kebutuhan dasar inilah yang menjadi akar dari serangkaian kesalahan yang kelihatannya sepele. Kita sering memanusiakan mereka, menganggap keinginan dan selera mereka sama seperti kita. Padahal kucing bukanlah manusia kecil berbulu. Mereka adalah makhluk kompleks dengan aturannya sendiri. Memahami konteks ini adalah kunci untuk menjadi pemilik yang benar-benar baik dan menghindari banyak masalah. Nah, kesalahan pertama, dan mungkin yang paling umum dilakukan adalah soal pola makan yang salah. Ini bukan hanya tentang memilih jenis makanan, tetapi juga tentang jadwal dan kebiasaan makannya. Banyak pemilik kucing yang tanpa sadar keliru dengan memberikan makanan dari meja makan mereka. Sepotong sosis, sedikit ikan, atau keju, kedengarannya tidak berbahaya, kan? Padahal, makanan manusia seringkali terlalu berlemak, asin, pedas, atau mengandung bumbu yang sama sekali tidak cocok untuk tubuh kucing. Hal ini bisa menyebabkan masalah pencernaan, obesitas, dan dalam jangka panjang, memicu penyakit serius pada ginjal, hati, dan pankreas. Ingat, kucing adalah karnivora sejati. Sistem pencernaan mereka dirancang untuk mengolah daging, bukan karbohidrat atau makanan yang kaya serat. Sedikit saja makanan manusia bisa merusak keseimbangan nutrisi yang mereka butuhkan. Mari kita patahkan mitos ini. Kucing tahu sendiri kok apa yang baik untuknya. Jawabannya, tidak. Kucing akan makan apa yang menurutnya enak, bukan apa yang sehat. Ilustrasi, seekor kucing menatap pemiliknya yang sedang makan malam dengan tatapan memelas. Kemudian gambar beralih ke mangkuk makanan kucing yang penuh, namun sama sekali diabaikan oleh si kucing. Kesalahan umum kedua, yang masih berkaitan dengan yang pertama, adalah hanya memberikan makanan kering. Memang, makanan kering itu praktis, dan banyak merek menawarkan nutrisi lengkap. Namun kucing, sama seperti nenek moyang liarnya, mendapatkan sebagian besar cairan dari makanannya. Jika kucing hanya diberi makanan kering, ia berisiko mengalami dehidrasi kronis. Kondisi ini dapat memicu penyakit batu kandung kemih, sistitis, dan masalah saluran kemih lainnya. Kucing tidak merasakan haus sekuat anjing atau manusia, sehingga sering mengabaikan mangkuk airnya. Apalagi jika diletakkan persis di sebelah tempat makannya. Pola makan yang ideal seharusnya mengombinasikan makanan kering dan basah, atau berupa makanan alami seimbang yang kaya akan cairan. Ingat, menyediakan air di mangkuk itu penting, tapi seringkali itu saja tidak cukup. Ilustrasi, diagram yang menunjukkan perbandingan makanan kering dan basah, serta bagaimana makanan basah menambah asupan cairan yang penting bagi kucing. Bisa juga gambar seekor kucing yang minum air langsung dari keran, sebagai gambaran bahwa air di mangkuk terkadang tidak menarik baginya. Kesalahan ketiga yang bisa mengubah kucing kesayanganmu menjadi bola bulu yang penuh stres adalah mengabaikan kebersihan kotak pasirnya. Bagi kucing, urusan toilet itu sakral. Mereka adalah hewan yang sangat menjaga kebersihan. Kalau kotak pasirnya kotor, bau, atau pasirnya sudah lama tidak diganti, kucing bisa mulai buang air sembarangan. Ini bukan karena mereka nakal, tapi karena putus asa. Banyak pemilik yang mengganti pasir beberapa hari sekali,
Tapi bagi sebagian kucing, jeda waktu itu sudah terlalu lama. Frekuensi pembersihan memang tergantung pada si kucing dan jenis pasirnya. Tapi, prinsip utamanya adalah buang kotoran padat sesegera mungkin. Ganti seluruh pasirnya minimal seminggu sekali, dan lebih sering tentu lebih baik. Membantah mitos, dia sedang balas dendam. Tidak, dia bukan balas dendam. Dia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Ilustrasi, animasi seekor kucing yang masuk ke kotak pasir kotor, mengendusnya, lalu memasang wajah jijik dan pergi. Akhirnya dia malah buang air di pot tanaman. Atau versi yang lebih bersahabat, animasi kotak pasir kartun dengan timer yang menunjukkan kapan waktunya untuk mengganti pasir. Kesalahan fatal keempat, yang bahkan sering dilakukan oleh pemilik paling penyayang sekalipun, adalah mengabaikan kebersihan gigi kucing. Betul sekali, kucing juga bisa sakit gigi. Karang gigi, radang gusi, dan periodontitis bukan hanya masalah yang dialami manusia. Jika gigi tidak dibersihkan secara rutin, ini bisa menyebabkan peradangan, rasa sakit, tanggalnya gigi, dan bahkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh. Banyak orang mengira makanan kering bisa membersihkan gigi dengan sendirinya, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Bayangkan saja, Anda mencoba membersihkan gigi hanya dengan makan biskuit kering. Menyikat gigi kucing secara rutin menggunakan sikat dan pasta gigi khusus. Ingat, bukan yang untuk manusia, adalah sebuah keharusan. Lebih baik memulainya sejak kucing masih kecil, agar ia terbiasa. Ilustrasi, animasi seekor kucing dengan gigi putih cemerlang sedang menyikat giginya dengan sikat khusus kucing. Di sebelahnya, ilustrasi, seekor kucing sedih dengan pipi bengkak. Kesalahan kelima yang sering dianggap sepele adalah mengabaikan kebutuhan kucing untuk bermain dan mendapatkan stimulasi. Kucing pada dasarnya adalah hewan pemburu. Mereka punya naluri untuk berburu, meskipun mangsanya hanyalah sebuah tikus mainan. Kurangnya waktu bermain dan aktivitas bisa membuat kucing bosan, stres, dan menunjukkan perilaku merusak seperti mencakari perabotan atau menjadi agresif. Selain itu, ini juga dapat memicu obesitas. Banyak yang mengira bahwa sekadar melemparkan bola saja sudah cukup. Padahal kucing membutuhkan permainan interaktif yang meniru aktivitas berburu, seperti mengejar, mengendap-endap, lalu menerkam mangsanya. Anda bisa menggunakan mainan pancing, penunjuk laser, atau puzzle makanan. Khusus untuk laser, pastikan di akhir permainan kucing berhasil menangkap mainan fisik sungguhan agar ia merasa puas. Ingat, 15 hingga 20 menit bermain secara intensif setiap hari adalah waktu minimal yang dibutuhkan. Visual, tampilkan cuplikan kucing yang sedang aktif bermain dengan berbagai macam mainan. Ia berlari, melompat, seolah-olah sedang berburu. Di akhir, perlihatkan kucing yang sama sedang tidur pulas dengan tenang. Kesalahan umum nomor 6. Jarang menyisir bulu, terutama untuk kucing berbulu panjang. Kucing adalah hewan yang sangat teliti dalam merawat dirinya. Mereka sering menjilati bulu mereka. Saat melakukannya, banyak bulu rontok yang tertelan. Bulu ini kemudian menumpuk di dalam perut dan membentuk gumpalan, atau yang biasa disebut hairball. Gumpalan bulu ini bisa menyebabkan kucing muntah, sembelit, dan pada kasus yang parah bisa menyumbat usus, sehingga memerlukan operasi. Menyisir bulu secara rutin membantu mengangkat bulu-bulu mati. Ini akan mengurangi jumlah bulu yang tertelan dan mencegah terbentuknya hairball. Selain itu, menyisir juga melancarkan sirkulasi darah di kulit dan menjaga bulunya agar tetap sehat dan indah. Ilustrasi, seekor kucing yang sedang disisir dengan lembut oleh pemiliknya. Terlihat gumpalan bulu yang berhasil diangkat oleh sisir. Di sebelahnya ada kucing lain yang tampak sedih dan berusaha memuntahkan hairball. Kesalahan ketujuh yang bisa menimbulkan masalah serius adalah kurangnya perawatan kuku. Jika kucing Anda tidak punya tempat untuk mengasah kuku, seperti tiang garukan, ia pasti akan merusak sofa, wallpaper, atau karpet Anda. Tapi masalahnya bukan sekadar interior rumah yang rusak. Kuku yang terlalu panjang bisa tumbuh melengkung dan menusuk bantalan kakinya, yang tentunya sangat menyakitkan dan bisa menyebabkan infeksi. Selain itu, kuku yang panjang akan membuat kucing tidak nyaman saat berjalan dan melompat. Maka dari itu, penting untuk rutin memeriksa kuku si kucing dan memotongnya bila perlu. Jika Anda tidak yakin cara melakukannya, jangan ragu meminta dokter hewan untuk menunjukkannya. Ilustrasi, seekor kucing yang dengan sengaja menggaruk sofa, lalu beralih ke adegan di mana kucing tersebut dengan senang hati menggunakan tiang garukan. Diperlihatkan kuku panjang yang sedang dipotong dengan rapi.
Kesalahan kedelapan yang seringkali dilakukan dengan niat baik adalah mengabaikan pemeriksaan rutin ke dokter hewan. Banyak pemilik hanya membawa kucingnya ke dokter hewan saat ia sudah sakit. Padahal, pencegahan adalah kunci untuk hidup yang panjang dan sehat. Pemeriksaan tahunan, vaksinasi, dan pemberian obat cacing bukanlah sekadar keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Kucing adalah hewan yang sangat pandai menyembunyikan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Saat Anda menyadari gejalanya, penyakitnya bisa jadi sudah memasuki tahap yang lebih serius. Dokter hewan dapat mendeteksi masalah sejak dini saat pengobatan masih jauh lebih efektif. Mari kita patahkan mitos. Jika kucing terlihat baik-baik saja, berarti ia sehat. Tidak selalu. Ilustrasi. Gambar skematis jadwal pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan pemberian obat cacing untuk kucing. Seekor kucing yang senang berada di klinik dokter hewan yang ramah. Kesalahan ke-9, dan ini sangat penting, adalah penggunaan pet carrier atau kandang jinjing yang keliru. Bagi banyak kucing, pet carrier identik dengan stres dan hal-hal yang tidak menyenangkan, karena benda itu hanya muncul saat akan pergi ke dokter hewan. Akibatnya, kucing jadi takut bahkan hanya dengan melihat kandangnya saja. Untuk mengatasinya, jadikan pet carrier sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari si kucing. Biarkan kandang itu selalu terbuka di tempat yang mudah dijangkau. Letakkan selimut empuk, mainan kesukaan, atau camilan lezat di dalamnya. Biarkan si kucing menjelajah, masuk, dan bahkan tidur di dalamnya sesuka hatinya. Dengan cara ini, perjalanan ke dokter hewan tidak akan lagi terasa seperti sebuah hukuman, dan tingkat stresnya pun akan jauh berkurang. Ilustrasi, sebuah pet carrier yang diletakkan terbuka di sudut ruangan. Di dalamnya seekor kucing tidur dengan nyaman dan pulas. Adegan kontras. Seekor kucing yang lari tunggang langgang dengan ekspresi panik menjauhi pet carrier yang tertutup. Kesalahan ke-10, dan yang tak kalah pentingnya adalah mengabaikan tanda-tanda stres pada kucing. Kucing adalah hewan teritorial yang sangat peka terhadap perubahan, pindah rumah, kehadiran anggota keluarga baru, baik itu manusia maupun hewan lain, suara bising, bahkan sekadar menata ulang perabotan, semua hal ini bisa memicu stres pada mereka. Tanda-tanda stres ini bisa jadi tidak terlalu kentara, misalnya grooming berlebihan, menjadi lebih agresif, kehilangan nafsu makan, buang air kecil sembarangan, atau perubahan perilaku lainnya. Penting untuk selalu memperhatikan kucing Anda. Begitu Anda melihat tanda-tanda awal stres, usahakan untuk menghilangkan penyebabnya, atau sediakan tempat yang aman dan tenang untuknya. Jika stres berlanjut atau terlihat parah, segeralah berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli perilaku hewan. Visual, tampilkan seekor kucing yang bersembunyi di bawah sofa. Wajahnya tampak ketakutan, atau ia sedang menjilati dirinya dengan gelisah. Kemudian, gambar beralih ke sebuah sudut yang nyaman dan aman untuk kucing, di mana ia terlihat rileks dan tenang. Sekarang, mari kita bahas kesalahan yang sering dilakukan pemilik kucing, meremehkan pentingnya ruang vertikal. Kucing secara alami suka berada di tempat yang tinggi. Ini adalah insting predator yang membuat mereka bisa mengawasi wilayahnya dan merasa aman. Ketiadaan pohon kucing, rak dinding, atau tempat memanjat lainnya bisa membuat kucing bosan dan stres. Akibatnya, ia akan mencari petualangan sendiri dengan memanjat lemari atau kulkas. Sediakan area vertikal yang cukup untuk anabul Anda, dan lihatlah bagaimana ia akan berubah. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan fisiknya, tetapi juga memberikan stimulasi mental yang ia butuhkan. Mari kita patahkan mitos ini. Kucingku tidak suka memanjat. Padahal bisa jadi ia hanya tidak punya tempat untuk melakukannya. Ilustrasi, seekor kucing duduk dengan anggun di atas pohon kucing yang tinggi, memandang sekeliling layaknya seorang ratu yang mengawasi kerajaannya. Sebagai kontras, gambar seekor kucing yang menatap sedih ke arah lemari yang kosong. Kesalahan berikutnya yang kelihatannya sepele padahal sangat serius adalah penggunaan garukan kucing yang tidak tepat atau bahkan tidak menyediakannya sama sekali. Banyak pemilik kucing membeli satu garukan kecil dan kemudian heran kenapa si kucing tetap mencakar-cakar sofa. Padahal kucing itu butuh berbagai jenis garukan. Ada yang vertikal, horizontal, dan juga yang miring. Garukan kucing harus stabil, cukup tinggi agar si kucing bisa meregangkan badan sepenuhnya dan diletakkan di beberapa tempat di rumah, terutama di area favoritnya untuk mengasah kuku. Jika garukan kucing hanya diletakkan di sudut ruangan yang sepi dan tidak menarik, tentu saja si kucing akan mencari alternatif lain. Ingatlah, kuku bagi kucing bukan hanya sekadar senjata, tapi juga alat untuk menandai wilayah kekuasaan mereka. Ilustrasi.
Seekor kucing tampak puas menggunakan tiang garukan yang besar, tinggi, dan terbuat dari berbagai bahan. Lalu seekor kucing lain menatap ngeri ke arah papan garukan yang kecil dan goyah. Salah satu kesalahan umum yang sering terabaikan adalah kurangnya perhatian pada kualitas air yang diminum kucing Anda. Apakah Anda terbiasa langsung memberikan air keran tanpa pikir panjang? Mungkin itu bukan ide yang terbaik. Air keran bisa mengandung klorin, logam berat, dan zat-zat lain yang berbahaya bagi kesehatan kucing, terutama untuk ginjal dan saluran kemihnya. Gunakanlah air yang sudah disaring atau air kemasan. Terlebih lagi, banyak kucing lebih menyukai air yang mengalir. Coba belikan mereka air mancur minum khusus. Ini tidak hanya akan mendorong kucing untuk lebih banyak minum, tetapi juga menyediakan air segar yang kaya akan oksigen. Mari kita patahkan mitos. Apa bedanya jenis air minum? Kenyataannya perbedaannya sangat besar bagi kesehatan ginjal. Ilustrasi, seekor kucing sedang minum dengan lahap dari air mancur minumnya. Perbandingan antara air keran dan air yang telah disaring. Sekarang, mari kita bahas satu kesalahan yang sering dianggap sepele. Kurangnya sosialisasi yang tepat pada anak kucing. Bulan-bulan pertama kehidupan anak kucing adalah periode paling krusial untuk membentuk karakter dan perilakunya. Jika anak kucing tidak terbiasa berinteraksi dengan orang, hewan lain, serta tidak dikenalkan pada berbagai suara dan situasi baru, ia bisa tumbuh menjadi kucing yang penakut, agresif, atau bahkan antisosial. Karena itu, sejak usia dini, kenalkan ia pada berbagai macam orang, biasakan dengan sentuhan lembut, dan perlihatkan berbagai benda serta suara di sekitarnya. Ini akan membantunya tumbuh menjadi kucing dewasa yang percaya diri dan ramah. Ilustrasi visual. Tampilkan cuplikan anak kucing kecil yang sedang bermain dengan berbagai orang dan hewan lain, serta sedang dibiasakan dengan suara vacuum cleaner atau suara-suara rumah tangga lainnya. Kemudian, ganti dengan gambar kucing dewasa yang terlihat agresif atau sangat ketakutan. Kesalahan serius lainnya adalah mengabaikan berat badan kucing Anda. Obesitas pada kucing sudah seperti wabah. Banyak pemilik menganggap kucing yang gemuk itu lucu dan menggemaskan. Padahal, kelebihan berat badan bisa memicu berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes, penyakit sendi, jantung, hati, dan masalah saluran kemih. Penyebabnya sederhana, makan terlalu banyak dan kurang gerak. Jangan biarkan makanan selalu tersedia, terutama jika kucing Anda cenderung makan berlebihan. Beri makan secara teratur sesuai porsi yang direkomendasikan oleh dokter hewan dan produsen pakan. Pastikan ia cukup aktif bergerak. Jika kucing Anda sudah terlanjur kelebihan berat badan, segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk program diet dan penurunan berat badan. Ilustrasi, bagan yang menunjukkan perbandingan kucing dengan berat badan normal dan kucing obesitas. Grafik yang menggambarkan hubungan antara berat badan dan kesehatan. Gambar kucing kartun yang kesulitan melompat ke sofa karena kegemukan. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah memberikan mainan yang tidak tepat. Beberapa mainan yang kelihatannya lucu dan tidak berbahaya, ternyata bisa membahayakan kucing Anda. Contohnya seperti benang, tali, karet gelang tipis, atau hiasan berkilau. Jika tertelan, benda-benda ini bisa menyebabkan penyumbatan usus dan bahkan bisa berujung pada operasi. Hindari mainan dengan bagian-bagian kecil yang mudah lepas. Pilihlah mainan yang aman, kuat, dan dirancang khusus untuk kucing. Periksa mainan kucing secara berkala untuk melihat adanya kerusakan. Segera buang mainan yang sudah rusak atau bisa membahayakan. Ilustrasi. 1 set mainan aman untuk kucing. Bola, tikus mainan, mainan pancingan, dan mainan teka-teki. Ilustrasi. Seekor kucing bermain dengan benang yang kemudian gambarnya berubah menjadi hasil röntgen dengan benda asing di dalam usus. Banyak pemilik kucing seringkali mengabaikan isyarat yang diberikan oleh hewan peliharaannya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan masalah perilaku. Kucing berkomunikasi melalui bahasa tubuh, seperti posisi telinga, gerakan ekor, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Jika Anda tidak memahami isyarat-isyarat ini, Anda bisa tanpa sengaja membuat kucing takut, marah, atau merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, pupil mata yang membesar dan telinga yang menempel rata ke kepala adalah pertanda rasa takut atau agresi. Ekor yang bergerak cepat dari sisi ke sisi adalah tanda kejengkelan, bukan kegembiraan seperti pada anjing. Pelajarilah bahasa tubuh kucing Anda untuk memahami kebutuhannya dengan lebih baik dan menghindari situasi konflik. Ilustrasi, berbagai postur tubuh kucing dan artinya. Ekor yang tegak lurus, tanda senang. Telinga yang rata ke belakang, tanda takut. Ekor yang mengibas cepat, tanda jengkel. Kurangnya stimulasi mental juga merupakan kesalahan yang sering terjadi.
Kucing adalah hewan yang cerdas. Mereka tidak hanya butuh latihan fisik, tetapi juga latihan untuk otak mereka. Jika kucing terus-menerus merasa bosan, ia bisa mulai menunjukkan perilaku merusak atau memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh akibat stres. Gunakan mainan puzzle di mana kucing harus berusaha mendapatkan makanannya. Ajari ia perintah sederhana. Ya, kucing juga bisa dilatih dan ajak ia bermain permainan interaktif yang mengasah otaknya. Ini akan membantu menjaga otaknya tetap tajam dan mencegah kebosanan. Mari kita patahkan mitos. Kucing itu terlalu bodoh untuk dilatih. Kenyataannya mereka hanya pintar dengan caranya sendiri. Ilustrasi. Seekor kucing yang sedang menyelesaikan puzzle makanan atau melakukan perintah sederhana seperti salaman. Satu lagi kesalahan yang bisa berakibat serius adalah tidak memberikan identitas pada hewan peliharaan Anda. Banyak orang berpikir kucing rumahan mereka tidak akan pernah keluar rumah. Padahal kecelakaan bisa saja terjadi dan kucing bisa kabur lewat pintu atau jendela yang terbuka. Jika hewan peliharaan Anda tidak memakai kalung nama dengan info kontak Anda atau tidak dipasangi microchip, peluang untuk menemukannya kembali akan jauh lebih kecil. Pemasangan microchip adalah prosedur yang mudah dan tidak menyakitkan, namun bisa menyelamatkan nyawa kucing Anda. Kalung nama adalah hal pertama yang akan membantu siapapun yang menemukannya untuk langsung menghubungi Anda. Ilustrasi, kucing yang gembira dengan kalung nama di lehernya dan kucing yang sudah memiliki microchip. Peta yang menggambarkan bagaimana microchip membantu menemukan hewan peliharaan yang tersesat. Dan yang terakhir, kesalahan ke-10 yang tidak kalah pentingnya, mengabaikan kebutuhan kucing akan ruang pribadi. Meskipun kucing suka perhatian, mereka juga butuh tempat khusus di mana mereka bisa merasa aman dan beristirahat dari segala keramaian. Terus-menerus mencoba mengelus, mengangkat, atau mengajaknya bermain saat ia sedang tidak mau, bisa membuatnya stres, agresif, dan merusak hubungan Anda dengannya. Sediakan beberapa sudut tersembunyi untuknya, seperti rumah-rumahan, rak kosong, atau tempat tidur di bawah meja. Hargai ruang pribadinya, terutama saat ia sedang tidur atau makan. Biarkan ia yang datang menghampiri Anda saat ia menginginkannya. Ilustrasi, seekor kucing tidur dengan tenang di dalam rumah-rumahannya. Di dekatnya, sang pemilik tersenyum, menunjukkan rasa hormat pada batasan kucingnya. Bandingkan dengan pemilik yang memaksa dan terus mencoba memeluk kucingnya, sementara si kucing lari bersembunyi. Nah, kita baru saja membahas 10 atau bahkan lebih kesalahan umum dalam merawat kucing yang seringkali tidak kita sadari. Mulai dari nutrisi yang salah dan kurangnya asupan cairan, hingga mengabaikan kebersihan gigi dan kebutuhan bermain, semua hal yang kelihatannya sepele ini ternyata bisa berdampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan anabul kesayangan kita. Mungkin bagian yang paling mengejutkan adalah kesadaran bahwa kucing kita ternyata masih sangat setia pada insting liarnya, meskipun sudah hidup nyaman di rumah. Benar-benar plot twist, bukan? Ingat, merawat kucing itu bukan cuma soal makanan dan belayan. Ini adalah sebuah ilmu tersendiri yang butuh perhatian terhadap detail, pemahaman akan sifat alami mereka, dan kemauan untuk terus belajar. Semoga video ini membantu kalian melihat anabul kesayangan dari sudut pandang yang baru dan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena kalau kucingnya bahagia, pemiliknya juga pasti ikut bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa dapat ilmu baru yang bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami, supaya tidak ketinggalan informasi berharga lainnya seputar perawatan hewan. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, dari semua kesalahan tadi, berapa banyak yang pernah kalian lakukan tanpa sadar? Dan mana yang menjadi penemuan terbesar bagi kalian? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, saya penasaran banget ingin membaca pendapat kalian.